Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Prospero año y felicidad. I wanna wish you a Merry Christmas. Yesus Kristus, kami di pelayanan di GPDMN Langit mengucapkan selamat hari Natal bagi kita semua. Kiranya damai, sejahtera, dan sukacita Natal terus melimpah dalam kehidupan kita. Amin saudara. Sekalipun masa pandemi ini, namun Tuhan tetap katakan bersukacita terlebih dalam kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus. Terima kasih kepada Ibu Gembala yang sudah berikan kami kesempatan kembali untuk membawa jemaat masuk lebih dalam hadirat Tuhan, menikmati kasih-Nya yang kekal dan abadi bagi hidup kita. Mari saudara, saya undang semua untuk bangkit berdiri. Terima kasih Mbak kepada Tuhan. Sekalipun masa pandemi ini, kita percaya bahwa Natal yang kita lalui hari ini, hari kelahiran Tuhan, adalah penggenapan dari janji firman Tuhan. Ya, menggenapi dengan kelahiran Yesus Kristus. Dan kita percaya bahwa Yesus Kristus bukan lahir sebagai bayi yang lemah, ya sekarang, namun Dia lahir sebagai Raja di atas segala raja yang layak terima pujian dan penyembahan kita. Kita tepuk tangan buat Tuhan Yesus Kristus. Kita mau datang menyembah kepada Dia. Hanya pujian, hanya sembah, hanya penghormatan, hanya kemuliaan yang bisa kita naikkan bagi Yesus Kristus Tuhan kita. Haleluya. Kita mau pujian, Hosana, Hosana. Segala hormat dan pujian, kemuliaan dan kuasa, hikmat, syukur dan kekuatan hanya bagi Allah kita Yesus Kristus. Hosana, amin. Hosana, Hosana, Hosana,
Bapa di dalam surga, buat waktu kesempatan yang indah pada pagi hari ini, kami merayakan hari kelahiran-Mu, karena Engkau sudah menebus kami, sehingga kami boleh percaya kepada Engkau. Kami menyerahkan jalannya ibadah Natal pada pagi hari ini ke dalam tangan-Mu. Engkau ambil alih sepenuhnya ya Tuhan, baik dari permulaan, pertengahan sampai pada tamatnya. Kuasai dengan Roh Kudus-Mu, lawati kami semua ya Bapa, supaya benar-benar sukacita Allah ada di tengah-tengah kehidupan kami. Kalau kami pulang membawa berkat yang besar dari Engkau sendiri ya Bapa. Urapi setiap pelayan-pelayan-Mu Tuhan, baik pelayanan pujian, baik pelayanan singer, baik pelayanan kebenaran firman-Mu, baik pelayanan musik kolektan, seluruh kami yang ada. Kami yakin dan kami percaya kami merayakan hari kelahiran-Mu. Kami yakin dan kami percaya Engkau hadir dan Engkau tinggal di hati dan pikiran kami semua. Bapa di dalam surga, kalau ada umat-umat-Mu yang masih ada di dalam perjalanan, Engkau hentar dan tibakan di tempat ini, supaya kami boleh sama-sama memuji, mengagungkan akan kebesaran-Mu. Kalau ada kuasa yang tidak berkenan, hati pikiran kami mungkin ada di dalam ruangan ini, kami bertindak di dalam nama Yesus. Kuasai dengan Roh Kudus, hadir di tengah-tengah ibadah kami. Terpuji akan nama-Mu ya Bapa. Kami akan mulaikan ibadah perayaan Natal pada pagi hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya, amin. Silakan duduk. Lalu dan juga saya mengucapkan selamat Natal ya. Biar berkat Allah selalu nyata di dalam hidup kita semua, supaya Allah tetap ada dan kita pun tetap ada ya. Karena hari ini hari yang maha agung ya. Hari ini Dia lahir untuk kita semuanya. Puji Tuhan, serahkan kepada Tuhan. Puji Tuhan, bersyukur hari ini hari yang sangat spesial ya, di mana Allah sudah menghadiahi kita dengan menyerahkan dirinya lahir sebagai manusia. Namun kita percaya kita di sini merayakan Natal, kita butuh kehadiran Tuhan, amin. Kehadiran Tuhan ke dunia ini dalam tempat yang hina, tempat yang kotor. Begitu juga dengan keadaan hati kita. Hati kita mungkin tidak berlayak, namun Dia mau hadir dalam kehidupan kita, amin. Kita bersyukur hari ini. Untuk itu kita mau memuliakan Tuhan, kita mau bernyanyi untuk Tuhan, kita mau menyenangkan hati Tuhan saat pagi hari ini. Mari saya undang semua untuk bangkit berdiri, ucapkan kiri kanan depan belakang, mungkin atas bawah, selamat hari Natal. Tuhan Yesus luar biasa. Mari kita bersama-sama berhimpun ya. Jangan tinggalkan persekutuan ibadah kita, karena itu adalah yang dikehendaki Allah di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Mari kita pujian, hai mari berhimpun dan kita mau bersuka cita dalam merayakan hari Natal ini. Amin. Haleluya.
kasih Tuhan, kita tetap berdiri. Kita tahu bahwa kita sangat dicintai oleh Allah. Amin. Kita sangat dikasihi oleh Allah. Terkadang kita tidak sadar, saudara, bahwa kita begitu sangat dikasihi. Bahkan melampaui segala akal kita, segala kepikiran kita. Dia mengasihi kita dengan kasihnya yang kekal. Untuk itu kita mengangkat pujian. Aku dicintai, aku dianugerahi. Seperti pada hari ini, Bapak Ibu boleh lihat saudara semuanya dalam keadaan yang membara, ya, berpakaian merah seperti di sini ya, puji Tuhan, ya. Kita boleh memakai baju, ya, namun kita pakai untuk kemuliaan Tuhan, amin. Untuk menyenangkan hati Tuhan. Kita angkat pujian. Ku dicintai, dianugerahi, amin. Haleluya. Untuk itu kita mau tetap bersuka cita. Saya tidak peduli di rumah saudara mau ada masak, mau ada kue, kita tidak peduli. Amin. Jangan pikirkan itu, tapi pikirkan hari ini saya mau datang kepada Tuhan sebagai ungkapan syukur kita. Amin. Hai dunia, gembiralah. Haleluya. Masa pandemi ini Tuhan tetap menyuruh kita untuk terus bergembira, untuk terus bersuka cita apapun yang terjadi. Amin. Haleluya. Hai dunia, gembira. Amin. Mari kita bersama-sama kita bersyukur kebaikan Tuhan yang hidup kita tidak pernah akhir. Oh, terima kasih Tuhan. Hai
belum tentu tahu ya. Ya, apalagi kita juga belajar untuk menyenangkan hati Tuhan dalam berbagai bahasa. Amin. Karena di sini mayoritas orang suku Batak. Jadi kita menaikkan lagu pujian bahasa Batak. Siapa yang mau belajar selain orang suku Batak? Amin. Kita mau memuliakan Tuhan. Kita mau bersorak bagi Tuhan. Angkat pujian ini dalam musik yang oke punya. Haleluya. Marlasnya roh. suara Tuhan di hari yang spesial ini. Tuhan akan berbicara kepada kita. Apa kerinduan Tuhan dalam hidup kita? Dia hanya minta kita tetap setia sampai akhir. Untuk itu, selama kita masih bernafas, kita mau tetap melayani Tuhan. Kita mau tetap mengiring kepada Tuhan sampai akhir. Kita menutup mata, Tuhan dapati kita tetap semangat. Biar hari ini kita terus menyembah kepada Tuhan. Biar hari ini kita mau terus memuji Tuhan selama kita masih bernafas, karena Dia adalah Bapa yang besar, setia, dan hidup. Amin. Bapa besar kasih setiamu,
menunjukkan kebaikan serta pertolonganmu. Tak dapat ku membalas kasih-Mu selama ku masih bernafas. Ku kan tetap melayani-Mu. Ku mau selalu menyembah-Mu. Ku mau selalu memuji-Mu di setiap jalan-Mu. Selama ku masih bernafas, Selama ku masih bernafas, ku kan tetap melayani.
mau memuji-Mu Tuhan, karena Engkau Allah yang hidup, Allah yang mampu menghidupi kami juga semua Tuhan. Karena Engkau hari ini telah lahir bagi kami, Engkau menyelamatkan kami orang berdosa ya Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu bagi kami Tuhan. Haleluya Yesus. Kami telah memuji membesarkan nama-Mu Tuhan di kesempatan yang indah ini Tuhan. Kau mau hadir di tempat ini Tuhan. Kau memberkati kami Tuhan. Engkau mau menaungi kami semua dengan kasih-Mu ya Bapa. Terima kasih banyak Bapa di surga. Terima kasih Tuhan. Pada saat sebentar kami mau mendengarkan sabda-Mu Tuhan. Berfirmanlah ya Bapa. Berfirmanlah melalui hamba-Mu yang telah kami siapkan Tuhan. Dan kami siap mendengarkan sabda-Mu itu Tuhan. Apa pesan-pesan yang hamba-Mu akan sampaikan pada pagi hari Tuhan. Kami mau duduk mendengarkan firman-Mu. Terima kasih banyak Bapa di surga. Tuhan, sebentar kami akan memberikan korban persembahan. Tuhan memberkati setiap keluarga kami. Besar kecil kami memberikan dengan sukacita kami. Terima kasih banyak Bapa di surga. Kami sambut firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita berpuji Tuhan. Saatnya kami menaikkan puji-pujian. Kadang tim pemusik ini kasihan juga, nggak pernah dia nyanyi, mulutnya dia ngajak orang nyanyi. Nah, kesempatan ini izinkan kami untuk melayani Tuhan lewat pujian dan suara. Mudah-mudahan pujian ini di masa pandemi ini bisa menguatkan kita bahwa di saat kelemahan kita di dalam kita melewati kekelaman masa pandemi ini, tapi Tuhan Yesus datang sebagai juru selamat kita yang bisa menjaga kita, melindungi kita, dan bisa menjadi berkat, justru bisa menjadi berkat bagi semua. Puji Tuhan, kami akan coba menyanyikan lagu ini.
dalam janjimu, kemenanganku selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan di hidupku. Besar setiamu Tuhan di hidupku. Puji Tuhan, terima kasih banyak. Sekali lagi beri tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Tidak pernah tim musik untuk bernyanyi bagi Tuhan, namun hari ini spesial. Mereka mau memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Memberkati persembahan dari Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan selanjutnya saya serahkan kepada hamba Tuhan yang sudah ditunjuk. Tuhan diberkati. Shalom. Wajahnya kok kurang seru banget. Di ruangan ini zona merah loh semuanya. Merah karena dekorasi, everything, baju. Saya ikutan panitia. Saya mau berterima kasih pertama kepada Ibu Gembala Sidang, panitia yang sudah mengundang dan percayakan hambanya untuk menyampaikan hanya 25 menit, waktunya 25 menit ya. Saya ingin membagi satu pokok khotbah yang telah diberikan oleh panitia kepada saya. Kasih, coba sebut ulang bersama. Kasih. Saya kasih dia punya outline-nya di situ. Kemudian nanti kita akan baca ayat ini secepatnya mungkin dengan ayat temanya sekaligus ya. Mari kita berdiri bersama-sama. Lalu saya ingin membuka tentang kasih, tapi kok saya kurang melihat passion Anda ini, gairah kita ini. Kasih itu artinya kita punya gairah dan semangat Natal, katakan amin. Gairah, walaupun pandemi jangan takut. Ya, mari kita baca dua ayat ini. Yohanes 3 ayat 16 atau Yahya dulu. John chapter 3 verse 16. Kemudian Efesus 2 ayat 8. Sambung dari di atas. Oke? 1, 2, 3. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Ayat tema. Sebab oleh kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Saya ingin ganti, bukan ganti ayatnya, kata kamu, saya. Ya, oleh kasih karunia, 1, 2, 3. Oleh karena kasih karunia, saya diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usaha saya, tetapi pemberian Allah. Berikan tepuk tangan untuk pemberian Allah. Haleluya. Saya maju. Bagaimana? Ya, saya ingin ada metodologinya untuk dapat menerangkan lebih tajam kepada ya akal pemikiran kita. Yang pertama kita lihat bagaimana bentuk kasih itu. Nah, ada di sana. Kasih, ya, tadi saya sudah buka dengan passion, natural passion itu saya bukan hanya lahir kali ini, tapi saya belajar juga bagaimana Tuhan kasih itu sebenarnya. Gairah. Orang tua mengasihi anak bergairah, kata orang tua mengasihi anak bergairah. Semua, Eja, 1, 2, 3. Betul.
belum makan pagi, saya lebih tidak makan pagi ya. 1, 2, 3. Gembala juga bergairah mendidik jemaat. 1, 2, 3. Gembala bergairah mendidik jemaat. Punya semangat. Walaupun pandemi, jangan patah semangat. Katakan amin. Itu sebabnya maka saya minta Tuhan kasihlah kepada yang terbaik jemaat di Netland Tambun. Udah gemuk, Tambun rohani lagi. Katakan amin. Ya. Kasih itu menunjukkan kita kepada kesenangan, ada kegembiraan, ada objek, ada juga subjeknya. Nanti kita belajar perlahan. Kasih berbicara dari hubungan, komunikasi. Orang tua dengan anak, kemudian apa kebalikannya? Anak dan pasutri. Apa pasutri singkatan? Pasangan suami istri. Suami mencintai istri. Suami-suami udah beliin baju Natal? Itu berarti usahakan beli yang terbaik untuk istri dong. Amin. Jangan beli yang loakan, itu cinta loakan namanya. Beli yang terbaru, gak usah mahal, yang baru. Mama pantas gak? Kasih kepada anak-anak. Saya punya anak yang perempuan, itu cewek, ini yang cowok ini. Ya, dia belikan buat papa mamanya. Aduh, saya bilang, dari mana duitnya? Katanya belum dapat gaji. Udah ada yang dapat, ada yang kasih ekstra. Ada temennya yang dari agama lain, justru dia sudah pack ini, ada kamu bisa belanjain. Oh, itu kah? 1, 2, 3 itu apa? Kasih. Jadi kita bicara pagi ini bukan hanya bicara hubungan, komunikasi atau bahasa kerennya relationship. Ini ada hubungan paralel, individu, suku, bangsa, bahasa, budaya universal, keseluruhan muka bumi ini. Dan bukan bicara edukasi, bukan sekedar alat komunikasi saja, berkomunikasi di rumah, di tempat pekerjaan, di kantor, mungkin sekarang sekolah di rumah ya, mungkin itu kita jarak jauh, ya, online, ya, Zoom dan lain-lain. Itu kasih bukan sekedar saya perbincangkan kepada jemaat, tetapi kasih itu lebih harus dimaknai dan diberi tempat terhormat dan kemudian yang lebih tinggi. Saya mau tanya saudara, permainan badminton itu kalau yang supremasi tertinggi dilambangkan melalui apa? Kalau juara dapat apa? Misalnya piala ini Stanley ya, bukan piala. Itu supremasi tertinggi dari bulu tangkis. Thomas Cup, makanya ada cup itu artinya piala. Dari situ berangkat, maka kita lihat kasih itu bukan cuma dibicarakan, tapi tempatkanlah di dalam semua sisi aspek kehidupan, bahwa kasih itu harus betul-betul dapat prioritas pertama. 1, 2, 3. Kasih itu dapat prioritas yang pertama. Beri kemuliaan buat kasih. Sebab nanti kalau kita belajar yang berikut makna kata, apa itu kata kasih? Kasih itu dari, saya pakai 3 kata. Kasih, love, charity. Kemudian bahasa aslinya, asal Ibrani anabah. Bahasa asli lagi yang lain di gereja, dari kata bentuk kata benda pileo. Ya, kasih itu bukan melayang-layang ya, tapi benda, bentuk, punya bentuk kasih. Kalau saudara Natal ini suka, kalau kita lihat di film-film Natal suka bagi kado itu siapa yang jangkutnya putih panjang? Santa Claus. Ya, itu dilambangkan kasih, dia bagi-bagi. Kemudian kalau zaman saya masih kecil, saya paling takut dengan yang pink hitam. Zwarte Piet, orang Belanda bilang. Oh, dia bawa apa? Sapu lidi. Oh, bagi anak-anak nakal pasti akan
Saya udah sembunyi dulu di bawah ranjang. Kenapa? Itu memaknai kehidupan. 1, 2, 3 apa? Memaknai kehidupan. Dan kemudian bukan cuma itu. Dari mana asal kata kasih? Naum bentuk kata benda dan kata kerjanya pilea atau kemudian agapao. Kasih itu paralel. Nah, lihat di diagram pertama ini pelajaran sebenarnya buat orang-orang S2. Tapi saya anggap saudara semua sudah meningkat level di dalam rohani S2. 1, 2, 3, saya S2. Anti corona. Haleluya. Corona tidak berani dekat dong. Karena itu sudah ada kasih yang melekat. Kristus ada di dalam saya. Kasih Kristus ada di dalam saya. 1, 2, 3. Sama dengan Kristus ada di dalam saya. Itu baru jemaat di Medland Tambun. Kemudian kita lihat diagram sama paralel. Manusia mengasihi Bapa, Allah Bapa, dan kemudian Allah Bapa mengasihi apa? Manusia. Dan saudara bertanya-tanya, apakah pertanyaan itu? Kasih itu hukum di mana sebenarnya tuh Pak? Di Alkitab. Di Alkitab cuma ada apa? Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Cuma ada Taurat dengan anugerah. 1, 2, 3. Cuma ada Taurat dan anugerah. Cuma ada Perjanjian Lama, cuma ada Taurat dan Injil. Katakan amin. Maka itu sebabnya saya pakai ini. Hukum terutama di Alkitab itu sebenarnya apa? Dari Kejadian sampai apa yang terakhir itu? Guru sekolah minggu apa Wah? Coba baca Matius 22 ayat 40. Nanti Pak Duran ini Pak Palit baca. Saya turut berduka cita walaupun pandemi memang saya tidak bisa hadir jauh. Hati saya dekat dengan Pak Palit. Katakan amin. Puji Tuhan. Ini Duran dia ini Duran. Tolong baca deh. Matius 22 ayat 40 supaya cepat-cepat. Ini cuma 25 menit ya. Oke. Sudah mau masuk kepada bagian ini. Coba baca cepat. Ya. Matius 22 ayat 40. 22 ayat 40. Pada kedua hukum, inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Ya. Terima kasih. Cuma ada 2 hukum. Kitab Taurat, para nabi, kitab Keluaran kalau Anda baca semua. Hukum yang pertama, kasihilah kepada siapa? Allah, Tuhanmu. Kemudian apa sebenarnya kesimpulan dari yang hukum pertama dan kedua itu? Dia pertama kasih kepada Allah dan kemudian kepada sesamamu manusia. Katakan kepada tetangga, katakan amin. Tapi ada tetangga yang kebangetan. Saya punya tetangga kebangetan. Jalan mobil aja dia udah pagarin gini. Yang keren bukan saya, tetapi yang jauh-jauh. Om, sudah pernah diomong. Saya bilang, saya aja udah pernah ngomong, tapi dia nggak mereken saya. Dan biar orang lain yang ngomong. Hati-hati sama tetangga. Ya. Tapi kita harus jadi tetangga yang baik. Amin. Amin. Itu yang paling penting. Kemudian kita lihat sekarang doktrin kasih ada di Alkitab, bukan tidak ada. Tadi saya katakan bahwa hukum yang terutama dari Perjanjian Lama ke Baru tidak ada lain, cuma satu disimpulkan, KASIH. Itulah kesimpulan dari Perjanjian Lama dan Baru. Katakan amin. Kesimpulannya, kalau bisa jalankan kasih, berarti kita sudah jalankan seluruh Perjanjian Lama dan Baru. Amin. Berikutnya, bagaimana bentuk perhatian Allah Bapa? Ya. Bagaimana bentuk? Naik lagi, tolong. Meji dinaikkan. Bagaimana bentuk kasih Allah Bapa itu? Ya, tadi naik lewat. Kita sudah di subjek 2 hal. Bagaimana bentuk perhatian Allah? Naik. Bagaimana bentuk perhatian Allah? Naik lagi.
Lewat lagi ini. Sudah ya? Oh ya, sudah. Bagaimana bentuk kerajaan Allah Bapa? Ada dua hal. Subjek yang pertama dari kasih Allah. Kata subjek itu artinya pokok persoalan yang kita diskusikan pagi hari ini. Subjeknya adalah apa? Bagaimana Allah memperlakukan kita supaya itu kasih ada di dalam kita. Kita juga harus ada di dalam Allah. 1 Yohanes 4 ayat 8 nanti baca di rumah aja. Kalau tidak berada di dalam Allah, kalau tidak ada di dalam persekutuan ini, di dalam Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus pagi hari ini dalam hari Natal, saudara tidak ada di dalam kasih. Ini sangat dalam pengertian makna kata itu luar biasa. Dan kita harus berada dan dibimbing oleh kasih-Nya, bukan cuma dibimbing, dipenuhi oleh kasih. Roh Kudus memenuhi kita, kasih juga harus memenuhi kita. Katakan amin. Dan saya punya Bible study ya, banyak sekali. Saya baca kasih itu harus dicapai kok. Pencapaian kasih itu harus klimaks, harus puncak. Pencapaian kasih itu harus ada, bukan diam-diam. Tapi kalau kita mau naik kelas, kita belajar toh, betul? Melalui ujian kan? Ibu-ibu kalau mau belajar psikologi melalui anak-anak itu. Bagaimana dia bertumbuh umur sekian, dia sakit ini, sakit itu. Baru umur sekian anak cucu saya, grandson anak dari Steve, dia itu umur 12. Dia dapat alergi baru kali ini, badannya gemuk, 12 tahun, beratnya sudah berapa ini? Michael terakhir 50-an ya, 50 kilo lebih. Saingan sama Michael gede di sini, luar biasa. Tapi baru ini ada alergi, dengan Tuhan tolong, timbul tenggelam, perlu obat, perlu dokter, 4 dokter, nggak mempan, kasih kunir, diparut, ya itu apa betul-betul yang merah keluar itu cuma kunir parut, minum jamu kunir madu, kemudian digosok saya yang parut itu kunir itu. Jadi saya bilang kalau mau khotbah jangan parut lagi ya, 1 kali nanti dikira saya merokok pakai kuning segala di tangannya. Yang tidak. Kemudian sekarang sudah sembuh. Oh haleluya, haleluya saudara. Luar biasa Tuhan kita. Dan kemudian kita lihat berada di dalam kasih-Nya berarti kita berada di dalam Allah, ada di dalam suatu supremasi tertinggi, ada keunggulan. Ada satu kata kalau di dalam Kolose 2 ayat 2 dan ayat 9 cuma ditulis begini, kita berada di dalam kasih. Tapi kalau di dalam bahasa Inggrisnya bahasa sih need artinya dirajut. Need in love artinya dirajut di dalam kasih. Ini yang kadang-kadang kita tidak mengerti. Apa itu kata kasih? Kasih itu artinya kita dirajut seperti itu benang rajutan. Dan hasil blus atau mungkin pakaian rajutan mahal atau murah? Sama tahu sudah. Pakaian rajutan. Itu kita. Katakan itulah saya. 1, 2, 3. Hasil rajutan kasih Allah. 1, 2, 3. Hasil rajutan kasih Allah itulah saya. Pakaian saya, pakaian saudara. Katakan amin. Beri kemuliaan dulu dong. Haleluya. Luar biasa. Terus kamu mengakhiri itu. Dan kedua, objek, ya, sasaran ini bicara ya. Objek adalah yang pertama dan bahasa Inggrisnya berkata, the object of God's love is first and foremost is our son. Artinya yang pertama dan yang terkemuka sasaran kita untuk dunia ini bukan harta, bukan kedudukan, bukan kursi, kehormatan, tetapi sasaran utama adalah kasih Allah. Katakan amin. Ada trilogi diagram yang kedua. Bapa, ini pengertian dalam ini, anak dan gereja, tunjuk saya. 3 ini berhubungan baik. Wah, kalau ini trilogi dari kasih ini saya tuliskan di sini, kasih Allah Bapa adalah objek yang kekal. Saya pakai bahasa Inggris overlook.
waktu Yohanes 3 ayat 16 diterbitkan, ada satu kata, dia dari surga memandang ke bawah. Tunjuk, Tuhan memandang siapa? Tunjuk, 1, 2, 3. Tuhan memandang siapa? Dia memandang saya, itulah makanya dia mengutus anaknya, subjeknya, dan kemudian objek utama tadi yang kekal. Untuk itu Yesus diutus, diciptakan oleh Allah Bapa supaya mengasihi orang percaya melalui Yesus Kristus, anaknya yang tunggal. Barang siapa yang percaya tidak binasa, barang siapa yang ada kasih tidak binasa. Katakan amin. Saya dapatkan itu. Sudah mau kesimpulannya. Semuanya disatukan, ikat. Kalau kita baca di dalam Yohanes 17, 22 ayat 16, nanti di rumah dibaca ya. Kemudian kita bisa sampai kepada kesimpulan manifestasi, coba konklusi, kesimpulan perwujudan dari kasih Allah itu bahwa Dia telah menyiapkan. Saya begitu baca ini Tuhan. Kemarin saya sempat deal sama Anda, tapi Tuhan marah sama saya. Kenapa kamu gak punya itu? Belum berangkat ke sini ada transferan 1 juta. Haleluya, haleluya. Dia tahu kebutuhan saudara. Dia punya kasih yang unconditional love. Tidak ada syarat apa-apa. Yang penting kamu pergi pelayanan, nanti aku yang bayar kamu. Katakan amin. Unconditional love. Saya kaget. Matius 6 ayat 32 dan 33. Tolong saya dibacakan. Matius 6 ayat 32 dan 33. Kita sudah mau kesimpulan itu. Sudah mau akhiri ya. Matius 6 ayat 32 dan 33. Jadi baca itu. Matius 6 ayat 32. Semua itu dicari bangsa-bangsa yang Amin. Allah. Tetapi Bapamu yang di surga, Bapamu yang di surga apa? memerlukan semuanya. Tahu. Katakan amin. Pandemi semua naik. Hari-hari telur, terigu naik. Semua boleh naik seberapapun. Air anggur jangan engkau rusakkan. Katakan amin. Apa saja boleh terjadi. Sebab apa? Di ayat itu, coba ayat 33 TN ini lanjutannya lagi. Tetapi carilah dahulu Syaratnya di sini cuma kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan. semuanya ditambahkan, tapi carilah dulu ibadah-ibadah yang layak seperti malam, seperti pagi hari. Ibadah dulu, cari nomor satukan Tuhan. Yang lain nomor sekian. Katakan amin. Kalau kita nomor satukan Tuhan, nomor satu. Saya dapat mobil tetangga merah sama dengan baju ini merah, baru dibeli kemarin. Bapak dia minta saya mau pakai yang merah, apa itu, merah hati. Nggak enak sama panitia. Tuhan kasih ini pas dong sama panitia. Katakan amin. Itu semua yang lain. Sekarang yang penutupnya kasih tanpa syarat itu bagaimana? Ada kebutuhan primer dan sekunder. 4 sehat. Coba kita lihat penutup ini. Pertama dari 4 sehat itu kebutuhan fisik. Nanti baca di Efesus 2 ayat 4 sampai 8 ya. Ini penutup, coba tolong dibaca. Efesus 2. Coba. Tolong sekali lagi. Would you help me? Tolong. Efesus 2 4 sampai 8 ini sudah kasih yang tanpa syarat seperti ini. Ya. Efesus 2 ayat 4 sampai 8. Efesus 2 ayat 4 sampai 8. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar, dilimpahkannya kepada kita. Kasih yang besar Allah itu dilimpahkan. Limpah artinya apa? Meluber. Katakan 1, 2, 3. Kasih itu melimpah artinya meluber. Tidak sempat kita mau taruh di mana. Terus. Telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Oh, haleluya. Yesus.
sekalipun kita telah mati Sedulunya kita mati oleh kesalahan-kesalahan kita, oleh dosa, kesalahan kita, pelanggaran oleh kita. kasih karunia kamu Ini diselamatkan. Efesus 2 ayat 8. Oleh kasih karunia saya diselamatkan. 1, 2, 3. Selamatan itu bisa dibeli. Ini nehi. Nggak bisa. Coba terus lagi kita. Kita mau menutup. Saya bisa taat kepada panitia. Dan di dalam Kristus Yesus, Amin. Dia telah membangkitkan kita juga Yes. dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia. Haleluya. Di mana Yesus berada, kita harus berada di surga, bukan di sini, bukan tempat pandemi. Pandemi ini merusak bumi, tetapi kita tinggal di surga. Katakan amin. Berikut, terakhir. Yang ketujuh, 7, 8. supaya pada masa yang akan Ya. datang Ia menunjukkan kepada kita kekayaan kekayaan. kasih karunia-Nya yang melimpah-limpah sesuai dengan kebaikan-Nya terhadap kita dalam Kristus Yesus. Satu ayat lagi. Oleh karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Natal itu pemberian kasih Allah. Kita sudah diselamatkan, tidak perlu berbuat. Cuma kita ingat kalau orang pernah berbuat baik, kita juga harus berbuat. Mari kita berdiri bersama-sama. Berdoa Tuhan. Ini singkat tapi mengena sekali supaya kita pulang punya satu motivasi, punya satu tujuan bahwa kasih itu akan mengayakkan kita kok. Yesus bilang itu betapa besar kekayaan dan kasih Allah melimpah. Ya, 1.500 yang orang Jepang yang mati bunuh diri karena pandemi, yang mati karena pandemi 3.000, tapi yang 1.500 bunuh diri. Jangan bunuh diri kalau ada pandemi. Bunuh iblis. 1, 2, 3. Amin. Bunuh ketidakmampuan kita. Nanti Tuhan kasih kemampuan roh. Kalau kasih yang dirajut itu artinya kalau kita sudah mulai renggang, sudah mulai tidak dekat lagi dengan teman-teman kita, rajut kembali. Amin. Kalau kembali dengan jemaat, mungkin jemaat kurang dekat lagi dengan jemaat, rajut kembali hubungan. Amin. Oh, Natal ini memulihkan kita. Natal ini membawa kita untuk lebih meningkat kasih kita. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa, di sini hamba-Mu siap untuk Tuhan berdoa dan memohon kepada Bapa di surga. Tuhan tolong kiranya supaya apa yang sudah ditabur ini firman tidak sia-sia, bertabur di tanah hati yang baik, yang bertumbuh, yang ada di dalam kasih seperti Efesus dan Filipi, Kolose berkata bahwa kita bertumbuh di dalam satu dengan yang lain. Di dalam anggota-anggota, di dalam tubuh itu terikat satu dengan yang lain, dirajut satu dengan yang lain, supaya makin kencang kasih itu di dalam kami. Terima kasih Tuhan. Dengarlah doa kami dan balaslah jemaat, berkatilah yang ikut dalam ibadah sesi pertama dan sesi yang kedua. Berkat Tuhan turun yang sama di atas mereka. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Saya serahkan. Puji Tuhan, Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, kita sudah diberkati oleh firman Tuhan, di mana sesuai dengan temanya, karena kasih karunia kita diselamatkan. Ya. Saudara mungkin belum mengerti apa kasih karunia itu. Kasih karunia adalah pemberian Allah secara cuma-cuma kepada yang tidak berlayak. Siapa yang tidak berlayak? Saya dan saudara. Karena seharusnya kita binasa, namun karena kehadiran Allah dalam dunia ini, Dia membawa kita pada keselamatan ini. Mari kita bersyukur dalam Natal ini, berterima kasih kepada Tuhan, mengucap syukur
karena kasih karunia-Nya yang besar, karena saudara dan saya sangat dikasihi oleh Allah. Mari kita memberikan persembahan yang kedua sambil menunggu kita mengangkat pujian dari pulau dan benua. Haleluya, puji Tuhan. Ibadah seperti biasa, tanggal 27 berjalan seperti oh ya, kita mau merayakan Natal candlelight soalnya ya. Kita mau angkat malam kudus, langsung saja dibagikan sambil kita mendengarkan pujian.
Kudus, di mana pada malam itu kita melihat kasih Tuhan dinyatakan. Allah yang sangat mengasihi kita semua dengan kasih-Nya yang kekal. Kita mengangkat puji sebagai ungkapan syukur kita kepada Tuhan. Karena begitu besar kasih. Malam kudus, sunyi saja. Malam kudus, sunyi saja. Sunyi saja. Maha kudus. Yang telah membawa kami padamu. Di kandang Bethlehem jadi Tuhan langit dan dunia. Anak kasih, anak kudus. Yang cinta kami terus. Bagiku hilanglah hormatmu. Amat hina tempat tidurmu. Ajarmu beri syukur. Malam kudus, damailah datang terus. Di dunia yang hilang dalam gelap. Janjian Allah sudah Amin. Pujilah puji Tuhan dan saudara dalam hadirat Allah dalam pujian malam kudus kita merenungi kebaikan Allah dalam hidup kita.
Jadi di hari Natal ini tetap ungkapkan rasa syukur kita kepada Tuhan karena Dia begitu baik dalam hidup kita. Mari Bapak Ibu Saudara, kita menghadiri ibadah kita pagi hari ini. Mari semua saya undang untuk berdiri. Kita mengangkat pujian Glory, Glory, Haleluya. Dan segala pujian, segala hormat, segala kemuliaan, segala pengagungan, segala kesempurnaan hanya bagi Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Karena Tuhan Yesus baik dalam hidup kami. Firman-Mu yang begitu indah boleh datang kepada kami pagi hari ini, supaya kami tetap tinggal di dalam kasih Allah, supaya kami terus mengalir terus di dalam kasih-Mu ya Tuhan. Nama Tuhan dipuji, dibesarkan. Hamba-Mu yang sudah membagikan kami kebenaran firman-Mu, pakai dia terus dengan heran Tuhan. Urapi dia terus dengan urapan-Mu Tuhan. Dimanapun dia memberitakan firman-Mu, biar di situ banyak-banyak jiwa dapat dimenangkan Tuhan. Setiap pengorbanan umat-umat-Mu pagi hari ini, seberapa besar yang mereka sudah berikan demi pekerjaan-Mu di tempat ini. Tuhan tilik dari maha tinggi, Tuhan buka tingkap-tingkap langit-Mu, Tuhan curahkan berkat bagi setiap umat-umat-Mu yang ada. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, turunlah berkat Tuhan bagi setiap umat-umat-Mu yang ada, khususnya usaha mata pencarian mereka semua. Tuhan buka jalan dan Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Tuhan. Kami tetap berdoa buat Ibu Gembala kami di tempat ini. Tambah-tambahkan kesehatan bagi dia, kekuatan dari surga, hikmat dari surga, terutama pengurapan Roh Kudus. Karuniakan kepada Ibu Gembala kami ini Tuhan, biar dia tetap bertahan di dalam Tuhan, di dalam dia melayani Engkau dan pekerjaan-Mu. Lengkapi dia terus dengan kebenaran firman-Mu dalam nama Yesus.
urapi dia dengan urapan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami yakin dan percaya hari ini kami sudah diberkati oleh Tuhan. Bahkan kami dapat merayakan hari kelahiran-Mu dalam hidup kami. Biar Yesus tetap tinggal dalam hati kami, dan Yesus mau bertambah-tambah dalam hidup kami Tuhan, supaya kami tetap kuat di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan berpisah satu sama yang lain. Tuhan tolong setiap perjalanan kami. Kami mau pulang ke rumah kami masing-masing. Tuhan tolong baik kami yang berjalan kaki, berkendaraan umum, berkendaraan pribadi. Dalam nama Yesus, jauhkan kami dari segala kuasa kegelapan, mara bahaya, orang-orang kuat yang coba-coba mengganggu setiap perjalanan kami. Kami gagalkan, kami hancurkan dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, biar damai sejahtera Kristus yang selalu menyertai setiap perjalanan hidup kami. Terima kasih Tuhan, sempurnakan ibadah kami pada pagi hari ini. Ibadah yang pertama, kami yakin dan percaya Tuhan sudah sempurnakan ibadah kami. Mari kita mau angkat kedua belah tangan kita. Kekasih-kekasihku di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, marilah kita pulang ke rumah kita masing-masing dengan membawa damai, sejahtera, sukacita dari Tuhan, serta berkat-berkat yang indah daripada Yesus Kristus, persekutuan Allah Roh Kudus yang selalu setia menyertai kita sekalian, mulai pagi hari ini, malam hari, besok hari, bahkan sampai selama-lamanya. Kami mau akhiri ibadah kami pagi hari ini hanya di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa, terima kasih.